Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Perkenalkan saya Friska Naedia Siagian, MPM 341 dari kelas G, Hukum Organisasi Internasional. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai International Maritime Organization atau disingkat dengan IMO. IMO secara berkala membuat peraturan seperti International Regulation for Preventing Collision at Sea atau peraturan internasional untuk menghindari tabrakan di laut yang didukung oleh badan-badan klasifikasi dengan surveyor untuk memastikan ketaatan setiap kapal terhadap peraturan yang berlaku. Port State Control Authority atau otoritas pengawas pelabuhan negara didirikan untuk memberikan kekuasaan kepada penjaga pantai Amerika Serikat US Coast Guard atau di Indonesia KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, untuk menginspeksi kapal-kapal bendera asing yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan negara tersebut. Sebuah memorandum of understanding protokol ini telah ditandatangani oleh beberapa negara untuk menyatukan suatu prosedur port state control di antara negara-negara tersebut. Nama saya Daniel Revaldo Tagalung, NPM 19355. Indonesia telah menjadi salah satu negara anggotaan dan aktif dalam berbagai kegiatan IMO sejak 1961. Indonesia juga telah menunjukkan peran aktif serta perhatian dalam dedikasi guna mempromosikan pengembangan kerja sesama internasional dalam bidang keselamatan guna keamanan pelayaran termasuk dalam bidang perlindungan lingkungan laut. Indonesia pertama kali mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Dewan IMO pada tahun 1973. Untuk periode keanggotaan 1973 sampai 1975, dua periode keanggotaan berikutnya yaitu 1975 sampai 1977 dan 1977 sampai 1979. Indonesia gagal menjadi anggota Dewan IMO pada 1979 sampai 1981 dan 81 sampai 1983. Pada sidang Assembly kegiatan 13 yaitu pada tahun 1983 Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO dan selalu terpilih sampai saat ini. Sebagai negara pihak dalam IMO, maka Indonesia juga wajib dan telah meratifikasi Basel Convention of the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waters dan Trace Disposal atau Basel Convention tahun 1989, International Convention of Maritime Lines and Mortgages tahun 1993 dan Konvensi ILO 185 tentang dokumen identitas pelaut tahun 1958. Indonesia telah menjadi salah satu negara anggota IMO sejak 1961 dan telah berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan IMO serta dedikasi dalam mempromosikan pengembangan kerja sama internasional dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk dalam bidang perlindungan lingkungan laut. Indonesia telah melaksanakan kerjasama IMO dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan keamanan. Nama saya Sarah Mawatian, PM 339. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Daniel. Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan Maritime Organization atau IMO kategori C periode 2020 sampai 2021 dalam sidang IMO Assembly pada tanggal 29 November 2019 di London, Inggris, dan juga terpilih sebagai eksternal auditor IMO mengalah Inggris dan Italia. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO yang berisikan 40 negara dalam 3 kategori dari total 174 negara anggota IMO menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim internasional. Keberhasilan Indonesia pada pemilihan anggota Dewan IMO tentunya memberikan tantangan kepada Indonesia untuk meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang lebih
efisien sekaligus juga meningkatkan perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan peran aktifnya sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia berkewajiban untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam kegiatan pelayaran Indonesia. Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk turut menentukan arah dan kebijakan IMO, serta arah pengembangan transportasi laut dunia, khususnya di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. IMO merupakan forum di mana Indonesia dapat mempengaruhi upaya-upaya penguatan norma dan kebijakan IMO di bidang kemaritiman agar tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Misalnya, contohnya yaitu untuk mempengaruhi parameter untuk mengatasi isu-isu mekanisme tanggung jawab dan kompensasi lintas batas terhadap kerusakan yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Itu menjadi salah satu kepentingan Indonesia di IMO. Dengan visi poros maritim dunia, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan IMO tidak merugikan kepentingan maritim nasional Indonesia atau bahkan dapat berkontribusi bagi terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berpengaruh. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan dengan mempertahankan keanggotaan Indonesia di Dewan IMO serta memperoleh pengakuan internasional atas komitmen Indonesia untuk turut mewujudkan pelayaran internasional yang aman dan selamat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.